Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga diberi kesehatan dan diberi kelancaran seluruh kegiatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama program kesayangan kita, Icon Podcast. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan tema kemerdekaan dari perspektif pelajar. Bersama narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di samping saya. Ya, beliau adalah Bapak Abdul Fattah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, berhubung podcast kita kali ini bertema tentang kemerdekaan, saya ingin bertanya-tanya meliputi beberapa tentang Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya. Saya mau tanya, setahu saya pahlawan itu kan yang berperang, berjuang untuk Indonesia kan Pak. Sejak kapan sih Pak pahlawan itu berjuang? Pahlawan berjuang mulai dari dahulu sampai sekarang. Kalau dahulu itu perjuangannya melawan penjajah, terutamanya oleh kekuatan asing. Ada Belanda, ada juga Jepang. Pada tahun tersebut muncullah beberapa tokoh nasional pahlawan mulai dari Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol sampai tokoh kemerdekaan kita Bapak Soekarno-Hatta. Berarti banyak ya Pak? Banyak banget. Apakah pahlawan dulu itu berjuang hanya menggunakan tembak-tembakan atau apa Pak? Kalau yang tadi saya sebutkan, mulai dari Pangeran Diponegoro itu perlawanannya menggunakan ada yang bambu runcing, ada yang menggunakan parang, ada juga pahlawan kemerdekaan menggunakan secara diplomasi. Diplomasi itu adalah bermusyawarah, bagaimana cara kita melakukan strategi untuk memerdekakan Indonesia. Wah, bermacam-macam sekali. Bermacam-macam. Nah, sekarang kan itu kan dulu Pak. Ya, sekarang itu anak-anak zaman sekarang kan sudah dipengaruhi oleh teknologi yang canggih. Ya. Mereka juga mengambil waktu untuk seperti nge-game, TikTok atau yang lainnya kan juga ada Pak. Menurut Bapak itu seperti apa sih? Gimana tanggapan Bapak? Menurut saya, dengan anak-anak sekarang yang rata-rata kecanduan main game, bentuk kemerdekaan atau bentuk perjuangan kemerdekaan untuk anak sekarang difokuskan kepada gimana sih caranya prestasi akademiknya semakin baik. Dengan prestasi akademik yang baik, maka akan muncul sumber daya manusia yang berkualitas untuk negara kita. Yang kedua, dengan cara anak-anak bisa mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan rumah terlebih dahulu. Dengan cara mengikuti Karang Taruna, mengikuti organisasi, adanya remaja, masjid di sekitar rumah. Yang ketiga, bisa dengan mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Contohnya apa? Contohnya adanya organisasi OSIS. Dengan mengikuti organisasi tersebut, diharapkan anak-anak bisa belajar bagaimana cara menjadi pemimpin atau belajar mengenai kepemimpinan di lingkungan sekolah. Apa yang semestinya dilakukan para pelajar untuk bangsa dan negeri, Pak? Utamanya yang dilakukan oleh pelajar, yakni belajar yang giat, sehingga prestasi negara kita bisa baik. Yang kedua, selalu menanamkan kepribadian-kepribadian yang bagus. Karena utamanya zaman sekarang itu karena adanya masukan-masukan dari luar, terutama budaya-budaya barat, itu yang kontradiktif dengan budaya kita. Itu yang harus kita jaga, bagaimana caranya budaya yang diwariskan oleh leluhur kita dapat kita realisasikan saat ini. Sekarang sosial media kan sudah merajalela Pak. Ya. Mungkin ada juga yang udah kecanduan. Gimana seperti itu Pak? Solusinya untuk yang kecanduan media sosial, sebenarnya dari segi teknologi itu bagus untuk anak zaman sekarang. Tapi anak zaman sekarang perlu adanya literasi digital, membaca
bahwasanya di era digitalisasi ini banyak kegiatan-kegiatan yang negatif. Kita harus saring karena terutamanya ada pencurian keamanan. Itu kan rawan. Kalau kita contohlah kita foto-foto ataupun membuat video di-upload di konten media sosial, karena munculnya teknologi-teknologi baru, bisa saja foto kita nanti dipakai orang lain. Sehingga dari situ kita bisa ceroboh untuk keamanan terhadap diri kita. Yang kedua, untuk main game. Sebenarnya main game sekarang itu anak-anak difasilitasi. Adanya e-sport itu masuk dalam kegiatan, ada olimpiade, ada SEA Games, ada juga namanya Asian Games, itu memfasilitasi anak-anak untuk bermain game. Tapi yang perlu kita ingatkan bahwasanya main game itu tidak terus-terusan, ada waktunya. Dengan cara apa? Kita bisa membagi waktunya untuk hal yang positif, ikut kegiatan sosial, ketika di sekolah juga dengan fasilitas-fasilitas sekolah kita bisa membatasi kegiatan tersebut. Jadi lebih baik para pelajar ini ikut organisasi ya Pak? Lebih bagus ikut organisasi. Ya. Nah selama ini kan kita sering baca, sering lihat-lihat di medsos gitu Ya. Pak, tentang Pancasila. Untuk penerapan Pancasila sehari-hari menurut Bapak gimana? Untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Mulai dari Pancasila yang pertama, yakni berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kita harus bisa saling toleransi antar umat beragama. Karena utamanya Pancasila yang pertama di Indonesia ini wajib mempunyai agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus bisa bersikap menghormati hak asasi manusia, saling menghargai sesama teman, tidak boleh adanya bullying, tidak ada kekerasan dalam lingkungan sekolah, terutama seperti itu. Yang kedua, bunyi Persatuan Indonesia. Kita harus bisa menjaga kerukunan dan persatuan. Karena di Indonesia ini kan ada beberapa etnis, mulai dari ras, suku, budaya berbeda-beda. Contohnya saya budayanya Jawa. Mungkin Najwa asli mana Najwa? Jawa Pak. Sama Jawa. Iya. Oh iya. Jawa. Jawa ini kan ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur. Jawa Tengah dengan budaya yang sopan, Jawa Timur dengan budaya yang sopan juga, ada juga Jawa Barat. Kita harus bisa saling menghormati sehingga terjadilah kerukunan persatuan Indonesia. Sila yang keempat, yang intinya kita bermufakat, bermusyawarah. Artinya ketika ikut organisasi ataupun kita di lingkungan warga, lingkungan sekitar, kita harus dapat menciptakan permusyawaratan sehingga apapun kondisinya itu kita bermufakat dengan warga sekitar. Sila yang kelima, kita harus menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya kita harus bersikap adil kepada seluruh orang. Tidak boleh kita membeda-bedakan, harus adil. Tidak boleh kita korupsi, tidak boleh. Jadi kita harus bersikap adil. Iya, menurut Pancasila itu banyak juga yang melanggar ya, kayak ada yang bullying juga, demo-demo gitu Pak ya. Demo itu boleh, tapi tidak boleh dibersamai dengan kekerasan. Demo dengan cara yang santun, demo dengan secara diplomasi tadi sudah saya sampaikan, nggak boleh dengan kekerasan. Nah, kembali ke topik awal. Kan kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Ya. Tanggal-tanggal ini mendekati hari ulang tahun Indonesia. Pasti dirayakan upacara bendera merah putih untuk kemerdekaan. Apa sih makna upacara bendera untuk kemerdekaan itu? Ya. Makna upacara yang kita laksanakan setiap tanggal 17 Agustus, utamanya bagi kita kalangan sampean, kalangan kamu anak pelajar, bagi kalangan pelajar, utamanya yang pertama adalah untuk mengenang jasa para pahlawan. Jasa para pahlawan terdahulu yang telah gugur mendahului kita, itu adalah bentuk penghargaan kita dengan cara mengikuti upacara untuk mengenang jasa para pahlawan. Yang kedua, untuk
semangat patriotisme. Kita mengikuti kegiatan mulai dari pagi, mengikuti dengan hening, dengan cara bersikap khidmat, mengikuti dengan baik. Yang ketiga, untuk membangun identitas nasional. Bahwasanya ini loh negara kita yang besar dengan beberapa suku, yang setiap tanggal 17 Agustus semua orang wajib mengikuti upacara yang ada dilakukan oleh setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Harus bangga ya Pak jadi Indonesia. Harus bangga kita dengan negara Indonesia karena negara kita sudah merdeka. Ya banyak sekali juga suku-sukunya, budayanya udah merajalela bagus-bagus ya Pak ya. Ya kita harus bangga setiap karena di negara kita terdiri dari beberapa suku. Ada suku mulai dari Jawa Timur, suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Papua dan lain-lain. Kita harus bangga. Mulai dari agama semuanya bermacam-macam ya Pak. Semua ada berapa agama di Indonesia? 7. Ada 7. Iya Pak. Ada berapa? Ada 6. 6. Ya. Jangan sampai ateis ya Pak. Jangan sampai, karena di negara kita tadi sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, wajib mempunyai agama. Ya, apa pesan-pesan Bapak buat kami pelajar SMK Islamikon? Terutamanya untuk pesan-pesan saya untuk pelajar saat ini, utamanya untuk siswa-siswi SMK Islamikon, yang pertama adalah pantang menyerah. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Harus semangat. Harus semangat, ya. Terutama sekolah harus giat. Harus semangat, gak boleh bolos. Gak boleh bolos. Iya. Yang kedua, selalu belajar dimanapun, di rumah, di lingkungan sekitar, di sekolah. Libur juga belajar Pak. Libur belajar. Ya, harus ada belajar. Harus ada belajarnya. Yang ketiga, terutamanya anak muda, selalu belajar untuk konten yang positif, mengikuti kegiatan yang positif. Ya kalau lihat-lihat konten itu sekiranya bagus dilihat gitu Pak ya. Kalau enggak ya udah dihapus aja. Kalau bisa yang bagus nanti diadopsi kreativitas masing-masing sehingga muncullah konten-konten yang baru. Ya konten-konten yang bagus, yang mendidik gitu Pak. Yang mendidik. Dan yang terakhir pesan saya untuk anak saat ini, milenialnya khususnya anak saat ini, itu kan anak-anak sekarang ini dengan teknologi yang sangat canggih lebih dimudahkan. Harapan saya dengan kemudahan teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Indonesia bisa, Indonesia hebat. Berkat kemajuan apa? Kemajuan anak mudanya yang kreatif, ya, kreatif dan inovatif. Nah, kesimpulan kita sebagai pelajar dari apa yang telah diterangkan Bapak Abdul Fattah tadi, ya, kita itu harus menjadi pelajar yang semangat. Jangan pantang menyerah, jangan. Terus, kita juga harus terus belajar, membuka-buka halaman yang telah dipelajari meskipun libur. Ya, begitulah beberapa pesan. Dan mungkin kita sebagai pelajar juga jangan banyak-banyak main HP. Meskipun saya juga kok, tapi jangan ya. Karena tidak baik. Sebelum kita tutup, oh ya Pak, kita kan punya yel-yel Pak? Iya, punya. Ya, bersama-sama Pak. Ya, kita bersama-sama ya. Ya. Untuk yel-yelnya. Nanti saya bilang SMK. SMK bisa. SMK. Ya, oke. SMK bisa. SMK hebat. SMK Islamikon bisa hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.